mengerti, karena semua jawaban atas persoalan di hidup itu ada di firman Tuhan. Saya kalau ada orang minta doakan, Bu doakan dong, enggak, saya tidak terima just tip doa. Enggak ada just tip doa, enggak ada. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mengalami jawaban doa, masuk dalam kamarmu, tutup pintu. Berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi, dari tempat yang tersembunyi. Karena Bapa akan menjawab doa orang-orang yang berdoa di tempat yang tersembunyi. Itu katanya Tuhan Yesus. Nggak ada di Alkitab, pergilah kau sama Pak Pendeta Gembala sana minta kau didoakan. Nggak ada. Tidak ada pendeta hebat. Yang ada tuh Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat. Amin. Tuhan yang tahu loh jalan hidup kita ini. Hidup kita ini akan berbahagia waktu kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Waktu kau keluar dari rencana Tuhan, habis saudara. Tuhan yang pegang blueprintnya. Kita ini tujuannya adalah mencapai rencana Tuhan. Kami tahu musim akan datang silih berganti dalam hidup kami. Tapi satu hal juga yang kami tahu pasti, penyertaan Tuhan luar biasa buat kami. Asalkan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami tahu kemampuan Tuhan berikan bagi setiap kami. Berjalanlah bersama dengan kami Tuhan. Menjalani setiap proses kehidupan yang akan kami lalui. Kami hanya bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami siap untuk diberkati dengan firman Tuhan. Karena firman-Mu itu penuntun bagi langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya? Iya, tadi ketika saya duduk di kursi, ya, saya tadinya sudah mempersiapkan khotbah yang sama akan saya bawakan di ibadah kedua ini. Tapi ketika duduk di kursi saya mendapatkan sesuatu yang lain. Karena saya tahu jemaat itu datang dengan berbagai kepentingan dan kebutuhan. Tapi saya nggak tahu Tuhan mau bicara apa. Lalu saya buka-buka firman, saya cari catatan khotbah. Lah apa Tuhan, kalau saya nggak sampaikan khotbah yang tadi pagi, lalu apa yang mau saya sampaikan? Tiba-tiba Pak Gembala maju dan ngangkat lagu, ya, ku kagumi caramu mencintaimu, kau ada di cerita proses hidupku. Tiba-tiba Tuhan bicara sampaikan tentang proses kehidupan, dan ayatnya itu di sini, lalu saya buka. Saudara, kita bersyukur punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang masih berbicara sampai hari ini. Siapa yang masih percaya bahwa Tuhan masih bicara? Yang nggak percaya pulang saja. Karena kita menyembah Tuhan yang hidup, Dia sanggup berbicara. Seperti zaman dulu Dia menuntun hamba-hambanya, nabi-nabinya, Dia juga Tuhan yang sampai hari ini masih berbicara. Ya, iya saudara, Dia Tuhan yang masih berbicara sampai hari ini. Dan kalau kita masih percaya bahwa Dia berbicara, Dia menuntun langkah kita, ya kita akan mengalami Tuhan itu. Tapi kalau enggak, banyak orang Kristen yang cuma hidup, mereka menjalani kekristenannya setiap hari Minggu ke gereja, tapi tidak ada kerinduan untuk mengenal, mengejar Tuhan yang hidup itu. Makanya kekristenan kita stuck. Sering kali kita berdoa dalam doa berkat yang selalu saya ucapkan kalau di pelayanan saya, kalau saya dapat kesempatan doa berkat, saya selalu berkata begini, Tuhan, ya biarlah sampai pada akhirnya Engkau datang kembali, nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Tapi hari-hari ini Tuhan memberikan pemahaman kepada saya, saudara, ternyata tidak semua orang Kristen itu namanya tercatat di dalam kitab
kehidupan. Tidak semua. Walaupun agamamu Kristen, walaupun kau pelayanan, namamu tuh belum tentu ada di dalam kitab kehidupan. Lalu saya mulai bertanya kepada Tuhan, siapa yang namanya itu akan tercatat dalam kitab kehidupan? Ya, mereka adalah orang-orang yang berjalan bersama Tuhan dan menjalani setiap proses kehidupan mereka bersama dengan Tuhan, dan mereka menang sampai di garis akhir. Nama mereka lah yang akan tercatat di dalam kitab kehidupan. Orang-orang yang tidak berjalan dalam proses Tuhan dan tidak menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik, sorry, namanya tidak ada di kitab kehidupan. Nah, hari ini penting bagi kita untuk mengetahui Tuhan, bagaimana kami ini berjalan dalam proses kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya semua orang yang hidup pasti akan mengalami yang namanya proses kehidupan. Nggak ada yang tidak, saudara. Setiap kita. Kita baca bersama yuk, Ayub pasal 23. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 mulai. Ayub berkata begini, saudara. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 ya. Ayub 23 ayat yang ke-10, di sana firman Tuhan berkata begini, baca 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, jalan hidup kita nih Tuhan sudah tahu. Tuhan tahu jalan hidup kita. Dan memang seharusnya setiap kita yang percaya pada Tuhan, kita ini harus terus membangun hubungan dengan Tuhan, karena Tuhan yang pegang dan mengatur semua jalan hidup kita. Tapi banyak orang Kristen tuh berani loh lepas dari Tuhan, nggak dekat dengan Tuhan, dan bahkan dia bikin jalan-jalan baru. Jangan bikin jalan baru, sebab Tuhan tahu jalan hidup kita. Kita cuma tinggal mengikuti nih jalannya Tuhan. Dia tahu jalan hidupku. Tuhan tuh udah tahu kok. Cuma bedanya Tuhan sama manusia memang ya beda tipis. Tuhan maha tahu, manusia sok. Nah itu, bilang kanan kirimu, jangan sok tahu kau. Karena sesungguhnya kita ini tidak tahu apapun yang akan terjadi. Bahkan 5 menit ke depan kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu, saudara. Kita tidur malam ini, besok kita nggak tahu kok apa yang akan terjadi. Tapi ayat ini berkata, sebab ia tahu jalan hidupku. Yang pegang blueprint atas hidup kita tuh Tuhan. Kenapa kita harus bergantung sama Tuhan? Kenapa kita harus melekat dengan Tuhan? Karena Tuhan itu sudah pegang rencana atas hidup kita. Dan goalnya dalam hidup ini adalah bagaimana kita cari tahu rencana Tuhan itu. Amin, saudara. Karena saya percaya orang-orang yang akan menyelesaikan pertandingan hidupnya dengan baik adalah mereka yang berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan bikin jalan sendiri. Kebanyakan orang Kristen tuh bikin jalan baru. Nanti kalau sudah kepentok, baru mau cari Tuhan. Cari Tuhannya so tahu tetap juga. Kalau Tuhan baik, kenapa saya begini, Bu? Banyak tuh ibu-ibu datang. Bu Debi, kalau Tuhan baik, kenapa saya menikah dengan suami yang model begini? Saya tanya, ibu dulu waktu menikah berdoa nggak sama Tuhan? Kau cari tahu nggak sama Tuhan? Kebanyakan orang Kristen tuh datang waktu sudah bikin jalan sendiri, baru mereka mau cari Tuhan. Tapi puji Tuhan, setidaknya masih mau cari Tuhan. Tuhan yang tahu loh jalan hidup kita ini. Orang-orang sekarang itu nggak peduli loh dengan jalan Tuhan, nggak peduli dengan rencana Tuhan.
Mereka menikah aja, pokoknya jatuh cinta, ketemu, sorry. Hidup kita ini akan berbahagia waktu kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Waktu kau keluar dari rencana Tuhan, habis saudara. Tuhan yang pegang blueprintnya. Kita ini tujuannya adalah mencapai rencana Tuhan. Saudara kalau punya Google Map, toh? Saya dulu waktu pertama nyetir di Jakarta sendiri, suami pelayanan sendiri, saya sendiri. Saya pelayanan kemana-mana pakai Google Map. Saya dengerin suaranya karena saya sambil nyetir saya taruh aja kan. Dia bilang di depan ada jalan bercabang, tetap di kiri di jalan bercabang. Saya tetap di kiri. Nanti di depan ada perempatan, belok kiri, 500 meter belok kiri, ya, 300 meter belok kanan. Saya dengerin baik-baik itu supaya saya sampai pada tujuan saya. Pernah saya salah setting, pakai Google Map, alamatnya bener, tapi settingannya buat orang naik motor, padahal saya naik mobil. Saya tembus di belakang-belakang rumahnya orang, di sawah-sawah, di kebun, naik mobil lagi. Kaget saya, ada orang cuci piring, dapurnya orang ini. Saya telepon suami saya, aku kok ditembus di belakang-belakang rumah orang, jalannya sempit. Saya tanya, Bu, ini jalan mau ke arah sana. Ibu kenapa sampai di sini? Ibu naik mobil, tidak ada orang naik mobil di sini. Terus saya bilang, tapi saya ngikuti Google Map. Suami saya bilang, coba kamu lihat settingannya, di situ kan ada settingan jalan kaki, naik motor, naik mobil. Saya lihat, yang untuk naik motor. Saya tanya sama ibunya, Bu, saya tapi bisa tembus nggak? Ya bisa. Kalau putar balik nggak bisa, masuk got. Terus kalau saya terus aja pelan-pelan, ya nabrak kandang ayamnya orang itu kau pasti. Saya tuh stres saudara. Tapi saya jalani aja. Yang pertama saudara, saya nyetir dengan ketakutan, bikin ribet hidupnya orang lain. Karena saya tembus belakang-belakang dapurnya orang, saya mau lewat, ember-embernya digeserin dulu. Bu, kenapa sih lewat sini? Semua bingung, saya pun bingung. Tapi nggak bisa putar balik, harus dijalani itu jalan. Tembus ke jalan besar, tapi waktunya lebih lama. Yang harusnya cuma setengah jam, jadi 1,5 jam. Begitu itu kalau kau bikin jalan sendiri. Salah setting hidupmu. Tidurmu terlalu miring kayak racun. Ya. Lah terus apa yang akan menjadi petunjuk jalan hidup kita untuk mencapai rencana Tuhan itu? Baca firman Tuhan. Makanya Tuhan berpesan kepada Yosua, perkatakanlah, renungkanlah siang dan malam supaya perjalananmu itu berhasil dan beruntung. Karena rancangan Tuhan bagi kita itu keberhasilan dan keberuntungan. Banyak orang kelihatan berhasil tapi tidak beruntung. Iya saudara, banyak orang tokonya rame ya Bu, rame toko saya, buka terus sampai malam. Waktu dihitung tidak untung, tapi kelihatannya berhasil. Banyak orang kelihatan berhasil, lulus S1, S2, S3, S21 kayak Samsung, berhasil hidupnya, tapi tidak beruntung. Kita ini akan menjalani hidup yang berhasil dan beruntung waktu kita ngikuti arahan firman Tuhan. Ikuti aja saudara, karena Dia tahu jalan hidupku, kata Ayub. Seandainya Ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Tuhan itu maha tahu, Dia maha melihat. Kau bisa bohong terhadap suamimu, suami bisa bohong terhadap istrinya, tapi ingat Tuhan maha tahu. Ayub berkata begini, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang.
Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Jangan bikin jalan baru, ikuti jejaknya Tuhan. Artinya apa? Ngikuti firman Tuhan. Kalau Alkitab berkata hidup kudus, maka kita harus hidup kudus. Jangan aneh-aneh, anak-anak muda. Disuruh Tuhan hidup kudus, jangan kau berlaku yang tidak kudus. Melakukan kenajisan, persinahan, ikut-ikutan pergaulan yang gak baik, dugem sama teman-teman. Ya Allah, gajimu cuma 1,5 juta, ikut dugem kau. Ya, gak tahu diri itu namanya. Katanya bulan Juli dan Agustus ini adalah bulan yang singkat karena perputaran bumi lebih cepat. Jadi harinya akan cepat berganti. Ya, tapi itu tidak berlaku bagi yang sudah kasbon di kantor. Akan tidak terasa karena gajimu sudah habis. Banyak orang menciptakan penderitaan bagi dirinya sendiri karena kau nggak ngikuti firman Tuhan. Kalau ada orang mau konseling, Bu, saya boleh konseling nggak? Saya tanya, kamu udah baca Alkitab belum? Sudah, nggak mungkin. Kalau kamu baca Alkitab sungguh-sungguh, kamu nggak perlu konseling. Kamu tuh konseling terus kamu nggak baca Alkitab. Kalau kamu baca Alkitab, kamu tuh bakal ngerti karena semua jawaban atas persoalan di hidup itu ada di firman Tuhan. Amin. Kamu pulang dulu baca Alkitab dulu. Nanti kalau masih nggak temu juga saya cariin ayatnya buat kamu. Udah nggak usah banyak-banyak konseling sekarang, amin. Bikin pusing saudara. Bukan cuma saudara pusing, pendeta juga pusing. Kenapa pendeta pusing? Ngadepi jemaat yang nggak tobat-tobat. Maunya konseling, maunya didoakan, konseling, didoakan, konseling, didoakan. Saya kalau ada orang minta doakan, Bu doakan dong. Nggak, saya tidak terima just tip doa. Nggak ada just tip doa, nggak ada. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mengalami jawaban doa, masuk dalam kamarmu, tutup pintu. Berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi, dari tempat yang tersembunyi. Karena Bapa akan menjawab doa orang-orang yang berdoa di tempat yang tersembunyi. Itu katanya Tuhan Yesus. Nggak ada di Alkitab, pergilah kau sama Pak Pendeta Gembala sana minta kau didoakan. Nggak ada. Tidak ada pendeta hebat. Yang ada tuh Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat. Amin. Amin saudara, saya begitu. Di bandara nih turun cepat-cepat ada jemaat. Bu Devi, ya ampun puji Tuhan ketemu Bu Devi, doakan dong, tumpang tangan. Ngapain? Ya supaya Tuhan dengar. Doa di bandara nggak didengar Tuhan. Kenapa? Basa-basi. Nggak usah basa-basi. Tuhan nggak suka pencitraan. Emangnya surga mau dengar sambil lewat saya, dalam nama Yesus Tuhan berkati dia, Tuhan masalah terus lari gitu. Hello, please deh. Jadi saudara jangan kaget kalau ketemu saya minta didoakan, saya tidak mau doakan. Bukannya saya pendeta yang itu pendeta kok nggak mau doakan. Nggak usah basa-basi, karena Tuhan maha tahu. Bukan berarti itu saya doakan kau terus Tuhan dengar. Emang ke siapa saya? Apalagi cuma sambil lewat di bandara gitu, jatuhnya kita nggak menghormati Tuhan. Saya bilang sama ibu itu, ibu pulang saja ke rumah, masuk kamar, mau tutup pintu, nangis sama Tuhan. Itu doa yang didengar. Karena nggak ada just tip doa, nggak ada. Apalagi datang, doakan suamiku ya Bu, nggak bisa Bu, saya berdoa buat suamimu. Kenapa? Karena doa yang berkuasa itu lahir dari hati yang hancur. Saya tidak mungkin berdoa buat Pak Joni suamimu itu dengan hati yang hancur. Kenapa? Aku tidak cinta Pak Joni. Kalau aku cinta Pak Joni, hatiku hancur. Amin. Ngerti sekarang? Ngerti? Doa yang meluluhkan hati Tuhan, doa yang dinaikkan dengan hati yang hancur. Bagaimana bisa saya berdoa buat Pak Joni sambil nangis? Emang Pak Joni siapanya saya? Please deh. Amin.
Kalau saya berdoa buat suamiku Daniel, nangis saya, Tuhan berkati suamiku Daniel Tuhan. Kenapa lah, saya cinta sama dia. Pak Joni kagak. Amin. Jangan bikin jalan sendiri. Dan ayo saudara, punya iman dengan prinsip Alkitabiah yang benar. Ya, saya selalu bilang saya nggak bisa dan saya nggak mau membawa orang itu untuk mencari hamba Tuhan, untuk bukan salah, bukan. Saya yakin kalau saudara minta doa sama Pak Gembala, sama Pak Kevin, mereka pasti mau, karena ini gembala. Makanya tadi saya bilang ini adegan berbahaya. Karena orang Kristen tuh lebih suka dininabobokan. Ini waktunya cari Tuhan, yuk. Amin saudara. Berlutut di kaki Tuhan. Sekarang jemaat-jemaat yang ngerti itu semua gini, Bu, dulu saya nggak ngerti loh. Ibu Debbie itu selalu bilang cari Tuhan sendiri. Sekarang saya baru tahu, Bu. Saya mengalami Tuhan sekarang, Bu. Saya dikit-dikit nangis masuk kamar. Iya, karena Tuhan lihat imanmu, hatimu yang hancur. Ketika engkau datang mencari Tuhan, maka Tuhan turun. Ayo ikuti jejaknya, turuti jalan-jalannya, dan jangan menyimpang. Banyak penyimpangan rohani terjadi sekarang. Orang Kristen malas, apalagi kalau orang ke Israel terus titip-titip doa gitu ya. Titip di tembok ratapan. Terus kalau di tembok ratapan gitu, malaikat langsung bergetar gitu. Ketika ada pendeta yang bawain formulir doanya sampai ke tembok ratapan sana. Saya tidak menerima titipan doa untuk dimasukin di tembok ratapan. Ya, bahkan saya melarang kalau saya bawa orang mau berdoa di tembok ratapan, tidak usah kau berdoa di tembok ratapan. Itu orang Yahudi sampai sekarang berdoa di tembok ratapan. Mereka tuh minta Mesias datang. Karena mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Kalau kau juga berdoa di situ, berarti kau sama dengan mereka. Tempat yang paling indah untuk kita bertemu Tuhan di dalam kamarmu. Masuk, tutup pintu, cari Tuhan. Maka kau menemukan Tuhan. Tuhan menuntunmu, Tuhan mendidikmu. Ayat 12 berkata, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan-ucapan mulutnya Tuhan. Firman Tuhan harus ada dalam sanubarimu saudara, amin. Kalau hatimu gak penuh firman, terus kita ini mau ngapain hidup ini? Mari kita taruh firman Tuhan di dalam sanubari kita. Kenapa? Karena firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan bagi kita yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Firman itu berbicara loh saudara. Firman Tuhan itu punya kuasa. Karena Alkitab berkata, setiap ucapan yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan mengerjakan apa yang disuruhkan kepadanya. Amin saudara. Tapi memang Alkitab, firman Tuhan tidak terjadi bagi semua orang. Enggak semua. Tidak semua orang Kristen akan mengalami kuasa kedahsyatan dari janji dan firman Tuhan. Hanya mereka yang hidup sungguh-sungguh berpegang, baca Alkitab setiap hari, yang dengar firman tiap hari, yang baca firman tiap hari satu ayat saja. Siapa? Ya, itu seperti makanan loh bagi roh kita. Betapa beraninya kita hidup, kita nggak pegang firman. Entah saudara dengar khotbah ya, atau saudara baca satu ayat saja, dan itu akan terjadi. Firman Tuhan itu saudara kalau diimani itu dahsyat kuasanya. Karena firman Tuhan itu berkuasa untuk menciptakan
bisnismu yang lemah, yang hampir mati, harapanmu, usahamu, hidupmu yang hampir mati bisa dihidupkan kembali dengan firman Tuhan. Ayo kita kembali pada rencana Tuhan. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Berusaha untuk ikuti firman Tuhan, tiap hari bergaul dengan firman. Ini sudah akhir zaman loh, kita ini mau berjalan kemana? Alkitab berkata di depanmu itu cuma ada dua jalan, jalan berkat, jalan kutuk, kematian dan kehidupan. Tapi kau bebas boleh memilih. Nah kita ini pendeta berkhotbah sampai berbusa-busa mulut ini cuma buat ingetin kamu itu bertobat kembali ke jalan Tuhan. Tapi kalau nggak didengar juga ya silakan. Ingat kisah orang kaya dan Lazarus, dua-dua mati. Orang kaya mati, Lazarus pengemis mati. Tapi bedanya Lazarus masuk surga, orang kaya masuk neraka disiksa. Bukan berarti yang miskin lebih kudus, yang kaya nggak kudus. Orang miskin yang tidak kudus juga banyak. Cuma ini hanya memberi perumpamaan. Lalu Lazarus, orang kaya bilang sama malaikat, tolong dong, aku mau pulang ke bumi. Untuk apa? Mengingatkan keluargaku supaya mereka itu jangan hidup sama seperti aku, supaya kalau mereka mati mereka tidak menderita di sini. Lalu malaikat bilang apa? Di dunia itu sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang mengingatkan mereka. Kalau orang yang hidup saja tidak mereka dengar, apalagi orang yang mati. Jadi kau nggak usah repot-repot dari dunia orang mati mau turun ke dunia orang hidup mau kasih tahu kebenaran. Sedangkan pendeta aja yang hidup itu ngasih tahu mereka nggak mau dengar. Saudara, akan ada penyesalan dan kertakan gigi di dalam neraka yang tidak akan pernah ada habisnya selama masih ada waktu bertobat. Amin. Ayo sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan, ngikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Kita ini nggak tahu matinya kapan loh. Jangan tunggu kiamat, masih lama kiamat, Tuhan nggak datang-datang. Yang namanya kematian itu kiamat kecil, bisa datang kapan saja. Saya cerita baru dapat kabar kemarin ponakan saya meninggal. Nggak sakit, nggak apa. Tidur malam, pagi-pagi udah nggak bangun, ditemukan meninggal sudah di kamarnya. Siapa yang tahu? Ada orang yang udah sakit-sakitan, sekarat di rumah sakit, nggak mati-mati loh. Ini yang nggak ada apa-apa mati, saudara. Mati. Sekarang kan anak-anak muda lagi gencar-gencarnya tuh tiap hari makan telur 5. Nah, dada ayam 500 gram. Protein semua, hindari yang kalori-kalori ya, supaya apa? Umur panjang. Bahkan olahraga itu 1 jam kata coach terkenal. Dengan Anda berolahraga 1 jam menambah umurmu 5 menit. Dia tidak tahu ada atlet gym mati di tempat gym belum 40 tahun. Mati di tempat gym ketiban alat gym. Padahal dia sudah olahraga berapa puluh tahun. Harusnya kan umurnya tambah tuh 5 menit kali berapa itu. Kau hidup sehat bagus, kau olahraga bagus, kau jaga makan bagus, tapi itu tidak memperpanjang umurmu. Itu cuma untuk kau hidup sehat. Umur tetap di tangan Tuhan. Mau minum vitamin apapun, mau minum vitamin apa, bagus saudara. Di Jakarta orang-orang kaya itu saya tanya, ibu vitaminnya berapa? 27. Ada orang minum vitamin sampai 20 lebih. Itu buat apa, Bu? Buat kuku 1, buat mata 1, buat rambut 1, buat pendengaran 1, buat ini 1. Tapi memang awet muda banget itu Oma. Udah umur 70. Saya lihat, kinclong banget dia. Minum vitamin 20 butir sehari lebih. Saya bilang, Bu, nggak bahaya tak? Oh, saya dulu kan dokter, Bu, saya tahu. Makanya kalian kalau ketemu oma-oma di Jakarta jangan bingung. Dia umur 60 masih kayak umur 35. Nggak heran juga ada oma-oma di Jakarta 60 selingkuh. Karena kebanyakan vitamin itu tadi.
Ya, kebanyakan minum vitamin dia. Ya, makanya ada oma-oma datang sama saya, Bu, doakan saya ya, saya jatuh. Oma, kalau jalan hati-hati, di kamar mandi licin, apalagi musim hujan. Bukan itu, Bu, jatuhnya lah apa? Saya selingkuh, Bu. Oma selingkuh? Yang pertama saya tanya, Oma minum vitamin apa? Umur 60 itu harusnya udah jaga-jaga loh, sebentar lagi di absen. Ya enggak? Lo bener kok. Kalau sudah menginjak di atas 50, 60, 70 apalagi, itu kan sudah mendekati waktu-waktu di absen toh. Harusnya mendekatkan diri sama Tuhan. Oma selingkuh umur 60. Saya tanya, kenapa Oma bisa selingkuh? Jadi saya ini kerjaannya jaga cucu Ibu Pendeta. Satu saat cucu saya tanya, Oma punya Facebook enggak? Enggak, sini saya bikinin Oma Facebook. Ini kadang cucu-cucu menyesatkan Oma juga. Hati-hati nih, iblis bisa memakai cucu juga. Oma dibikinin akun Facebook. Terus cucunya tanya, Oma mau invite temen, Oma ada ingat teman-teman lama enggak? Lah orang normal ditanyain teman lama, yang diingat siapa? Yang diingat pertama siapa? Mantan toh? Masih normal juga kau ya? Ingat-ingat mantan. Iya, Oma ingat mantan saudara, umur 60, bayangkan ini soalnya CLBK ya, cinta lama belum kelar. Oma kasih tahu nama mantannya saudara, dicari sama cucunya. Oma ini enggak, Oma lihat-lihat, iya kayaknya bener itu mukanya. Saya nggak mungkin lupa. Lalu terhubunglah saudara, Oma inbox, diajari cucunya ini. Coba inboxnya begini, halo, kamu bener ini yang dulu. Iya, ketemu saudara. Ketemu tiap hari chattingan Oma. Terus saya bilang, sudah Oma, makanya kalau nggak kuat iman nggak usah Facebookan, tutup lagi aja Oma, nggak usah Facebookan daripada bikin berdosa. Kan cuma di Facebook kan, baru di Facebook. Bu Pendeta, kami sudah sering ketemu dan melakukan hubungan. Astagfirullah, subhanallah. Ketemunya di mana? Itu Opa tinggal di Kalimantan, Oma di Jakarta. Opa kalau pengen ketemu terbang naik pesawat ke Jakarta, booking hotel. Memang ini dunia, memang dunia ya, kenakalan lansia. Bukan kenakalan remaja, kenakalan lansia. Astagfirullah saudara. Makanya tolong perhatikan oma-oma, opa-opa itu di rumah ya. Terjadi. Saya terus omanya bilang, saya tuh sering dengar khotbahnya Bu Debi, saya kayak ditampar kalau dengar khotbah Ibu. Oma nggak ketampar, saya tendang loh, Ma. Oma itu harusnya udah siap-siap, Oma. Sudah boleh pilih-pilih model sepatu, yuk, baju apa yang mau dipakai di peti. Kok malah Oma masih sibuk selingkuh, itu bagaimana caranya? Orang tuh nggak ngerti saudara, hidup itu. Aduh, kita ini dikasih hidup, ayo jangan sampai perintah dari bibirnya Tuhan tuh kau langgar. Simpan firman Tuhan dalam sanubarimu. Amin. Ayat 13. Tetapi Tuhan itu tidak berubah. Ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Kenapa kita harus hidup takut Tuhan? Karena ada yang namanya takdir. Amin. Tuhan itu tidak pilih-pilih. Takdir itu tidak bisa dirubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Pasti terjadi. Contoh, berapa waktu lalu ketika India Air, pesawat ya Dreamline itu jatuh saudara. Lalu ada satu orang yang selamat, yang duduk di kursi 11A.
Lalu semua orang berlomba-lomba ngomong ke saya, Bu Debi, ibu kan sering terbang-terbang. Ya, jadi ibu pilihlah kursi 11. Apa deh itu ya? Karena Bu, ternyata bukan cuma itu, ada juga pernah kecelakaan pesawat yang duduk di kursi 11D itu selamat. Jadi itu ternyata kursi keberuntungan. Ya, kalau duduk di kursi situ. Saya bilang ya nggak usah duduk di kursi 11D, kalau waktunya mati kepleset di kamar mandi juga bisa mati. Apakah mereka tahu kalau pesawat itu lepas landas terus jatuh begitu? Kan nggak ada yang tahu itu. Dan apakah yang mati itu tidak dikasihi Tuhan? Apakah yang mati itu nggak disertai Tuhan? Halo saudara, itu namanya takdir. Semua orang bakalan mati, cuma tinggal caranya saja. Kita nggak bisa menghakimi itu jatuh berarti Tuhan nggak tolong, Tuhan nggak berkenan, berarti dihukum Tuhan. No, justru banyak orang yang berdosa terus nggak pernah ditegur-tegur. Orang berdosa itu kelihatannya hidupnya lebih baik, nyaman, damai, tenang dia, duitnya datang terus. Makanya banyak yang bilang orang itu kalau baik cepat matinya. Kalau lama tuh, kalau orang jatuh kok enggak mati-mati ya Bu? Iya, karena ada ayatnya. Firman Tuhan bilang Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, tapi pada pertobatannya. Sebenarnya Tuhan tuh enggak mau panggil orang tuh kalau masih berdosa, itu Tuhan enggak mau. Karena Tuhan lebih suka dia bertobat dulu baru mati. Nah, kalau kita bicara tentang takdir, dia tidak berubah loh. Siapa yang dapat menghalangi Tuhan? Kalau Tuhan menghendakinya, dia pasti akan melaksanakannya. Karena ada yang namanya takdir di hidup ini, makanya kita harus hidup menghormati Tuhan. Supaya waktu kita diproses dengan yang namanya takdir Tuhan, kita ini bisa kuat menjalani, menghadapi, mengubah cara pikir kita sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Ayub berkata, ayat yang terakhir kita akan baca di sini dikatakan, ayat 14 dikatakan sana, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Semua rencana Tuhan atas hidup kita akan diselesaikan, saudara. Bagian kita hanya mengalir dengan Tuhan. Ayat 15 Ayub berkata, itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Pada akhirnya kita hanya belajar hidup takut akan Tuhan. Karena sekuat apapun kita berusaha mengubah jalan hidup kita, ada yang namanya takdir Tuhan yang tidak bisa kita rubah. Ya, cara Tuhan itu memanggil orang tuh macam-macam ya. Memang untuk cari anak-anak masuk sekolah misi itu tidak gampang loh saudara. Walaupun kita bilang gratis itu, ya sekali lagi saya bilang tidak semua orang terpanggil untuk menyerahkan hidup melayani Tuhan tuh tidak semua. Ya, hanya orang-orang yang memang berani mati saja yang bisa menyerahkan hidup full untuk melayani Tuhan. Karena memang tidak gampang. Ya, dia kalau enggak dokter bilang biaya 1M, dia juga tidak mau masuk sekolah Alkitab itu. Tapi karena dibilang 1M terus sudah tidak ada duit, ya akhirnya dia baru menyerahkan hidup. Artinya apa? Ketika kita ada di dunia ini, Tuhan beri kita kehidupan, ya kita ini utang loh sama Tuhan. Bukan 1 miliar aja, bahkan nafas hidup yang kita hirup ini pun adalah anugerah dari Tuhan. Kita nggak bisa balas. Makanya saya selalu bilang kepada semua saudara, ayo jadi penuai di akhir zaman, amin. Menjadi penuai itu saudara nggak perlu daftar sekolah misi semua, nanti bingung juga saya kalau semua saudara mendaftar ke sana ya. Tapi dimanapun engkau berada, di dalam bidang pekerjaanmu, di mana saja Tuhan mau pakai saudara jadi penuai, amin.
Karena hidup ini adalah anugerah. Kita kemarin lihat saudara, ketika pesawat ya India Air itu jatuh. Saya lagi baru landing itu dari Jakarta ke Malaysia, ke Kinabalu kemarin. Tiba-tiba lihat berita tragis sekali saudara ya. Itu pesawatnya itu pesawat yang cukup canggih, yaitu Dreamline ya, Boeing itu pesawatnya bagus saudara. Tapi itu juga pesawat yang waktu itu kita mesbah doa berangkat mau ke Israel itu yang sistem error komputernya ya memang jenisnya itu sama. Waktu saya melihat itu, aduh ya, lihat kesaksian. Lalu katanya ada satu orang yang selamat. Lalu ketika ada orang yang selamat dari korban pesawat, semua tanya dia duduknya di mana? Ya enggak? Ya, duduknya di mana? Lalu ketika akhirnya mencuatlah berita-berita itu, ternyata ada beberapa kecelakaan pesawat yang terjadi dan memang beberapa orang selamat duduk di kursi 11A. Lalu banyak orang yang ngomong ke saya, Bu, itu loh ada pesawat jatuh. Ibu tuh kan sering terbang kemana-mana. Jadi kalau mau terbang, Bu, kalau bisa minta duduk di. Ada apa dengan kursi nomor? Jadi waktu saya naik pesawat kemarin, saya bilang sama suami, saya lewat, ini loh saya kursi keberuntungan 11A ini loh. Tapi saya dapatnya 18. Gini saudara, bukan soal di mana kita duduk. Amin. Bukan soal kita duduk di kursi 11A, 10A, di pilot sekalipun. Saya cuma bilang begini, kalau belum waktunya mati tidak. Tapi kalau sudah waktunya, ya kita harus siap. Jadi deg-degan juga, ibu nanti berdoa ya, nanti pulang. Udah gitu saya pulang dari Kinabalu, waktu berangkat itu pesawatnya langsung 2,5 jam, 2 jam 30 menit langsung dari Jakarta ke Kinabalu. Pulang nggak ada pesawat langsung. Saya harus terbang dulu Kinabalu Malaysia 2 jam 40 menit. Dari Kuala Lumpur saya terbang lagi 2 jam 40 menit lagi. Jadi penerbangan 5 jam. Udah deg-degan. Orang semua ngomong begini-begini, ya pendeta juga manusia saudara. Saya nggak bilang saya nggak takut loh. Saya bohong kalau saya bilang saya nggak takut. Ya ada deg-degan nggak ada. Tapi waktu duduk itu tiba-tiba Tuhan itu ngomong, ya kalau belum waktunya kamu mati nggak mati. Tapi juga kalau sudah waktunya, mau di kamar mandi juga kita pasti mati. Setelah saya itu merenungkan begitu, lalu saya bilang, iya ya Tuhan, kan hidupku itu milik Tuhan, kan mati adalah sebuah keuntungan. Baru saya damai sejahtera saudara. Amin. Baru saya damai sejahtera, duduk saya ya naik pesawat sambil nyanyi, hidupku ada di tanganmu, kau berikan. Kalau ada baru pesawat jatuh gitu, orang naik pesawat deg-degan loh. Apalagi dengar-dengar bunyi krotok krotok krotok. Ya ada apa dikit udah aduh bawaannya itu benar ya. Namanya orang jangan tertawa saudara. Belum pernah rasa ya. Lo jadi hamba Tuhan itu juga bayar harga loh. Kita ini kadang lagi begini harus terbang, mau cuaca buruk, mau hujan deras, mau angin, harus kita nggak bisa milih. Ya pesawatnya juga kita tidak bisa memilih. Cuma saya ngobrol sama suami, iya ya berarti dulu waktu kita mau berangkat Israel itu yang pesawatnya itu ada satu peserta kita yang sakit sampai setengah jam ditunggu, sampai pilot udah marah-marah, ibu nggak sembuh-sembuh ya, udah ibu turun aja gini ini kita udah hampir setengah jam nungguin ibu. Akhirnya ketika disuruh turun tiba-tiba sakitnya kan hilang tuh, hilang. Terus saya sembuh, Pak.
Ini sembuh benar atau karena enggak mau turun? Dia bilang saya sembuh benar, hilang sakit saya. Oke ya, kita tutup pintu ya, terbang ya. Oke. Begitu pintu ditutup, pesawat mau mundur, tiba-tiba mati. Mogok loh pesawatnya. Di starter nggak hidup-hidup saudara. Ya, akhirnya diumumin semua penumpang harus turun karena pesawat mengalami error sistem komputernya. Coba kalau ibu itu tidak sakit setengah jam, itu pesawat sudah terbang dan dia error sistem di atas tuh sudah di laut saudara. Lo bener enggak? Ya sampai iya saya sama suami waktu itu, kata suami saya, berarti memang itu juga pesawatnya Dreamline sama lo tipenya. Tapi karena belum waktunya mati, kan ada cara Tuhan yang bikin ibu itu sakit setengah jam. Karena jemaat misbah doa belum waktunya. Waktu itu belum waktunya memang, ya. Tapi ketika mau berangkat lagi, nah ini persoalannya. Besoknya mau berangkat lagi, mulai, aduh pesawatnya sama ya. Nah ini mulai lagi semua. Waduh kalau iya, kalau sudah baik, mobil aja kalau diperbaiki bisa ngadat. Komputer pun diperbaiki, besok bisa error lagi tuh. Akhirnya 6 orang mundur, nggak berani terbang. Ya, dan itu saya akui itu yang angkatan itu yang berangkat itu. Kenapa saudara? Mereka itu terbang udah siap mati loh. Itu sudah WA anaknya, nak, nomor rekeningnya papa itu, PIN ATM-nya sekian, secatat ya. Loh itu kan siap mati tuh. Saudara kan tertawa karena saudara tidak merasa toh. Coba sekali-sekali rasa, pasti pulang kau. Saya yakin tidak berani naik itu. Ya, ada yang sudah pamitan ya. Ya waktu itu kebanyakan ikut ibu-ibu saudara. Ibu-ibu pamit sama suaminya semua setuju loh. Iya pergi aja mah, pergi, berangkat. Saya nggak tahu nih suami-suami ini memang beriman atau ya hanya Tuhan yang tahu. Katanya, ibu gimana? Suami saya mendukung bu. Ibu, suamiku mendukung semua ini suami-suami. Ya, ada ibu-ibu yang pulang karena anaknya nggak mendukung. Ibu harus pulang, mama pulang, nggak boleh terbang. Yang lucu ada bapak-bapak sama istrinya. Jadi ketika akhirnya mereka naik pesawat itu, ya istrinya pegang tangan suaminya di pesawat ngomong, Pak, kalau mau ada dosa yang kau akui, ini waktu yang tepat. Ya, langsung bergetar suaminya saudara. Terus saya tanya begini, jadi bapak sudah pengakuan dosa? Untung belum bu. Kalau tidak bu, saya sudah tidak ada malam ini. Bukan karena pesawat jatuh, disalib sama istri saya. Aduh itu memang ya. Tapi saudara ya, dari situ kita melihat bahwa kalau belum waktunya mati, tidak mati. Nah kalau kita masih diberi kesempatan hidup, tadi kita mendengar kesaksian dari anak-anak sekolah misi. Ya kita buka bersama Filipi pasal yang pertama. Kita lihat yang Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-20 mulai. Filipi 1 ayat 20 baca bersama. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus nyata dan dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ya, saya pegang ayat ini saudara.
Ya, dikatakan Rasul Paulus bilang, aku pengen ya supaya ketika aku diberikan hidup di dunia ini, hidupku ini memuliakan Kristus, bahkan entah oleh karena hidupku maupun matiku, Kristus dimuliakan. Ayat 21 dikatakan begini saudara, 1, 2, 3, karena adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Siapa yang percaya bahwa mati adalah keuntungan? Angkat tangan. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan mereka yang terang. Loh Bapak Ibu ya, dari peristiwa pesawat India Air kemarin, ada yang bilang, aduh beruntung banget itu satu itu ya yang hidup. Apakah yang mati itu nggak beruntung? Apakah yang mati itu tidak disertai Tuhan? Saya mau konfirmasi, seringkali orang Kristen itu salah. Kita ini semua pasti akan mengalami yang namanya kematian. Cuma caranya aja dan waktunya aja yang berbeda. Loh kalau dia di dalam Kristus, percaya Yesus, hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya dimanapun dia mati itu adalah sebuah keuntungan. Bukan berarti yang mati nggak disertai Tuhan, yang hidup disertai Tuhan. Justru Tuhan bilang, Tuhan itu tidak berkenan pada kematian orang fasik, tapi pada pertobatannya. Makanya orang bilang orang berdosa itu lama. Karena memang Tuhan tidak berkenan kematian orang berdosa. Tapi yang Tuhan mau itu dia bertobat. Nah kalau hari ini kita masih hidup sekarang, berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk bertobat. Bertobat dari apa? Saya ini nggak mabok Bu, saya nggak berzina, saya nggak judi. Ya mungkin kita masih kurang melayani Tuhan. Mungkin waktu hidup kita pakai masih banyak untuk hal-hal yang lain, dan kita tidak memakai waktu hidup kita untuk melayani Tuhan. Orang bilang sama saya, ibu tuh enggak capek ya, baru pulang dari Turki loh. Pulang 1 hari buka koper, cuci-cuci baju, lipat baju lagi, besok saya terbang ke Kinabalu. Capek enggak? Capek saudara. Ditanya capek? Capek. Tapi saya tahu bahwa kita ada di waktu-waktu yang terakhir, waktu-waktu yang sangat singkat, dan kita harus bekerja giat untuk pekerjaan Tuhan. Karena sebentar lagi akan datang malam di mana tidak lagi kita bisa melakukan apa-apa. Kita lihat perang sekarang. Ya, mulai tercetus ini perang dunia ketiga akan terjadi. Karena melibatkan banyak negara saudara. Ya, dan ya saya tuh kemarin berpikir, kenapa sih ini orang suka saling bunuh ya? Enak-enak kayak hidup damai-damai, nggak usah bunuh-bunuhan gitu, bom-boman. Tadi ini Tel Aviv masuk loh bom, kota-kotanya, rumah sakitnya. Saya tuh dapat info dari memang orang yang tinggal di sana. Ini terus memanas saudara. Persiapkan dirimu, karena Alkitab berkata tanda-tanda di akhir zaman yaitu bangsa akan bangkit melawan bangsa. Tapi kesudahannya belum akan datang sampai Injil kerajaan Allah ini diberitakan. Kenapa Tuhan, saya baru mengerti Tuhan kasih saya visi, nggak usah buka gereja, persiapkan penuai untuk memberitakan Injil. Hari-hari ini kita semua terpanggil untuk jadi penuai. Jangan cuma sibuk cari uang, amin. Sempatkan waktumu untuk belajar Alkitab, untuk menginjil. Siapa yang kita injili? Saudaramu, orang tuamu, keluargamu yang belum percaya kepada Kristus. Beritakan Yesus, amin. Saya selalu mengajar di Mesbah Doa, dan saya bersyukur hari-hari ini orang bersaksi, semua cerita. Ya, semua cerita, oh tadinya Bu saya ini ndak mengenal Tuhan, saya ini tadinya
bukan agama Kristen, tapi sejak mendengar mesbah doa, ya tadinya saya diketawain oleh keluarga saya yang bukan juga Kristen, tapi saya setia bagiin terus itu khotbah-khotbah YouTube kepada mereka. Sekarang Bu, mereka malah lebih rajin dari saya. Ayo hari-hari ini saudara nggak bisa bilang saya nggak bisa ngomong. Kau punya HP, tinggal bagi itu, share khotbah-khotbah pendeta yang bisa membangun iman, amin. Ya, bukan cuma saya, banyak pendeta yang bagus khotbahnya, share, entah lewat Instagram, lewat apa, share sama saudara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa hari-hari ini dikatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. 22 baca bersama. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku nggak tahu. Saking dua-duanya itu enak, mati hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Rasul Paulus bilang, aku bingung mau pilih yang mana nih. Karena hidup Kristus, mati juga Kristus. Sampai dia bilang bingung loh, mau pilih hidup atau mati, sama-sama untuk Kristus. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Sebenarnya kalau mau disuruh pilih enak mati, saudara, amin. Langsung diam semuanya. Saya itu ketemu dengan orang yang sudah pernah mati banyak kali. Dan semua mereka bersaksi, Bu, waktu saya mati, saya disuruh pulang ke bumi, saya tidak mau. Karena lebih enak di sana. Nggak ada jatuh tempo. Nggak ada cicilan. Ya, lebih enak. Tapi kalau kita masih ada di dunia ini, kita disuruh berarti apa? Bekerja untuk menghasilkan buah. Buahnya apa? Jiwa-jiwa yang kita bawa pada Tuhan. Saya nggak akan panjang lebar saudara, karena kita akan masuk dalam acara wisuda anak-anak malam hari ini. Dan saya percaya kita semua dipanggil Tuhan untuk bekerja memberi buah, untuk kita sungguh-sungguh menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Dan malam ini kita sebelum masuk ke acara wisuda, kita mau bangkit berdiri untuk mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Kita setiap bulan diberi kesempatan untuk melakukan sakramen perjamuan kudus saudara, karena kita percaya bahwa tubuh dan darah Kristus melayakkan setiap kita. Tubuh dan darah Kristus yang memulihkan hidup kita, menyembuhkan setiap kita, bahkan memberikan kepastian hidup yang kekal. Kita percaya bahwa tubuh dan darah Kristuslah yang menjadi keselamatan dan kekuatan buat kita. Mari kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan dengan hati malam hari ini, bahwa kita dipilih dan ditebus oleh Tuhan, dan itu adalah anugerah yang luar biasa. Persiapkan hidup. Salibmu, kami bersyukur buat hidup yang masih Tuhan berikan sampai malam hari ini. Terima kasih anugerah kehidupan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib ya Tuhan. Kami tidak akan pernah bisa balas dengan apapun Tuhan, selain kami memberi hidup kami yang kudus di hadapan Tuhan. Perjamuan kudus adalah sakramen, sesuatu yang sakral di hadapan Tuhan. Mari lakukan dengan rasa hormat kepada Tuhan saudara. Tubuh yang tercabik, darah yang tercurah, pengorbanan yang begitu luar biasa dilakukan Kristus bagi saudara dan saya. Dan
Dia hanya minta kita memberi hidup yang terbaik buat Dia. Mari angkat tinggi roti di tangan kananmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang ada di tangan ini adalah tubuh Kristus yang terpecah bagi saudara saya. Kutuk yang ditanggung atas dagingnya dijatuhkan atas hidupnya. Kutuk yang harusnya menimpa kita dipikul oleh Kristus karena Dia mengasihi kita. Apakah kau percaya bahwa tubuh itu yang sudah menyelamatkanmu, saudara? Dengan iman katakan amin dan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun itu bagian kita yang Tuhan tunggu, kita menang sampai di garis akhir. Amin saudara. Dan biarlah kita mau sungguh-sungguh tetap percaya sama Tuhan. Walaupun kita tidak mengerti jalannya, tapi biar kita mengalir bersama dengan Tuhan. Kita terus percaya pada rencana Tuhan sampai proses hidup kita selesai dan kita bisa menghadap Tuhan. Walaupun kita tidak mengerti, tapi kita tetap percaya sama Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara.